Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami dituntut hukuman mati karena terlibat peredaran narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Eka Aftarini dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Tuntutan terhadap terdakwa tidak ada perbuatan yang meringankan. Jaksa menilai terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya membasmi peredaran narkoba, bukan malah membantu peredaran barang terlarang tersebut. Andri Gustami justru menggunakan jabatannya untuk meloloskan sabu-sabu jaringan internasional Freddy Pratama sebanyak 8 kali. Terdakwa dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. AKP Andri Gustami menerima aliran dana 1,3 miliar dari jaringan narkoba internasional Freddy Pratama yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, AKP Andri Gustami juga pernah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 2 kali selama berdinas di Polda Lampung. Dalam jaringan bos narkoba jaringan internasional kelas kakap Freddy Pratama, AKP Andri Gustami memiliki peran penting. Ia membantu pengiriman dan meloloskan narkoba yang melintas di Lampung menuju ke Pulau Jawa. Perwira lulusan Akpol tahun 2012 tersebut diduga menjadi kurir di bawah kendali Qaddafi. Bang, ya Bang. Siap. Jelaskan Bang untuk tanggapan kita terkait tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tadi. Tentunya tuntutan itu lahir dari sebuah keputusan ya, keputusan aparat penegak hukum. Saya melihat keputusannya Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hukum maksimal seperti itu kepada klien saya memang sudah memenuhi asas kepastian hukum ya, karena memang klien saya di dalam banyak persidangan banyak mengakui. Tapi untuk menentukan keadilan itu tidak cukup dengan kepastian hukum. Ada 2 lagi yang harus dilengkapi oleh setiap aparat penegak hukum pada saat dia akan mengambil keputusan. Ada yang namanya asas keadilan, ada yang namanya asas kemanfaatan. Jadi menurut saya tuntutan tadi hanya memenuhi unsur kepastian hukumnya. Asas keadilan dan kemanfaatannya belum. Contoh, untuk menentukan seseorang itu bisa dituduh bersalah seperti yang pernah saya utarakan, juga harus memenuhi kriteria yang namanya mens rea atau niat jahat. Jelas dalam terang benderang persidangan, klien saya bilang bahwa motif dia masuk dalam sindikat itu adalah untuk melakukan undercover. Ketika dikonfrontir, kenapa tidak izin sama atasannya? Waktu itu klien saya mengatakan bahwa dia ingin bergerak betul-betul senyap sehingga tidak minta izin kemana-mana. Tapi intinya yang harus dicatat bahwa niat dia untuk melakukan undercover agent seperti yang dia sampaikan itu harusnya dipertimbangkan gitu. Kan kita lihat juga